Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat jiwa yang lelah mencari arah dan hati yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Disinilah kita kembali menundukkan hati, mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Dari ketiadaan menjadi ada. Kita pernah tidak ada, tidak diketahui oleh siapapun, tidak dikenali, tidak dikenal, bahkan tidak disebut. Tidak ada yang tahu keberadaan kita sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam jasad. Kita hanyalah bagian dari ketetapan yang belum diungkapkan. Kita hanyalah kemungkinan yang belum menjadi kenyataan. Dalam kehendaknya kita kemudian hadir. Kita muncul di muka bumi dari perut seorang ibu dengan takdir yang sudah disiapkan oleh Sang Maha Kuasa. Tidak ada satu pun di antara kita yang memilih ingin dilahirkan kapan, di mana, oleh siapa. Kita tidak memilih tubuh ini, wajah ini, keluarga ini, bahkan ujian hidup ini. Tapi Allah memilihkan semuanya untuk kita. Dari ketiadaan, Dia mengangkat kita menjadi ada. Dari rahasia, Dia tampakkan kita kepada dunia. Sebuah proses yang tidak bisa kita kendalikan, tapi sepenuhnya dalam genggaman Allah. Banyak di antara kita yang lupa akan titik awal itu. Kita merasa besar padahal dulu hanyalah setetes air yang hina. Kita merasa hebat padahal dulu hanyalah segumpal darah yang lemah. Kita merasa berkuasa padahal semua kekuasaan hanyalah pinjaman. Kelahiran kita bukan sekadar keajaiban biologis, tapi juga tanda dimulainya ujian. Ujian menjadi hamba, bukan menjadi penguasa. Ketika kita menjadi ada, maka kita diberi tanggung jawab. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Setiap makhluk diciptakan dengan tujuan, termasuk kita. Kita tidak hadir ke dunia ini hanya untuk bersenang-senang, menumpuk kekayaan, mengejar kesenangan. Kita hadir untuk mengenal Tuhan, menyembahnya, dan mempersiapkan bekal untuk kembali kepadanya. Kita hidup di tengah dunia yang menggoda, dunia yang membuat banyak orang lupa asal-usulnya, lupa bahwa ia dulu tiada, lupa bahwa ia kelak akan tiada. Ia sibuk menghias dunia, tapi lupa menata akhirat. Ia mengejar pujian manusia, tapi lalai dari pandangan Allah. Ia ingin tampil sempurna di hadapan manusia, tapi tak pernah bersimpuh dalam sujud kepada Sang Pencipta. Dunia ini hanyalah jeda, sebuah persinggahan sementara antara ketiadaan dan keabadian. Tapi manusia terlalu nyaman di dalamnya. Ia membangun istana dalam singgah seolah tidak akan pernah pergi. Padahal semua yang hidup pasti mati. Semua yang ada akan kembali menjadi tiada. Tapi hanya mereka yang beriman yang akan mengubah kefanaan menjadi keberkahan. Inilah yang ingin kita renungkan dalam perjalanan narasi ini. Bahwa kita semua berasal dari ketiadaan, lalu Allah menjadikan kita ada. Dan kelak, Dia akan mengembalikan kita ke dalam bentuk yang tiada. Tapi dari semua perjalanan itu, ada satu hal yang akan tetap ada, amal kita. Baik atau buruk, amal akan menyertai kita dalam segala fase keberadaan kita. Maka sebelum semuanya kembali tiada, mari kita maksimalkan keberadaan ini. Gunakan kehidupan untuk menghidupkan ruh. Gunakan nafas untuk berzikir. Gunakan kaki untuk melangkah ke masjid. Gunakan tangan untuk membantu sesama. Gunakan mata untuk membaca Al-Quran. Karena semua anggota tubuh ini pada akhirnya akan diam, tapi amalnya akan berbicara. Kita semua akan kembali, tapi tidak semua akan kembali dalam keadaan yang sama. Ada yang kembali dengan wajah bercahaya, ada pula yang kembali dalam kehinaan. Semuanya bergantung pada apa yang kita lakukan saat hidup. Maka narasi ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan, karena orang yang cerdas adalah yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri. Mari sebelum waktu habis kita duduk sejenak, merenungi siapa diri kita, dari mana asal kita, untuk apa kita diciptakan, dan kemana kita akan kembali, karena sejatinya, hidup ini bukan tentang menjadi siapa-siapa di dunia, tapi tentang siapa kita di hadapan Allah, saat semuanya kembali menjadi tiada.
awal dari segalanya, ketiadaan yang tidak terbayangkan. Sebelum kita lahir, sebelum alam semesta ini terbentang, sebelum waktu dimulai, kita tidak ada, tak bernama, tak berbentuk, tak bersuara. Kita hanyalah bagian dari rahasia Allah yang belum ditampakkan. Tiada satu pun yang bisa membayangkan bentuk atau wujud sebelum kehidupan dimulai. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan manusia, bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Quran Surah Al-Insan 1. Kalimat ini seharusnya membuat hati kita gentar. Kita bukan siapa-siapa. Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Dengan kehendaknya yang sempurna, Dia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dari ketiadaan diciptakan makhluk-makhluk agung seperti malaikat dan jin. Kemudian manusia yang diciptakan dari tanah dibentuk dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Namun semua bermula dari ketiadaan. Kita bukan hasil dari evolusi acak, melainkan hasil dari ciptaan yang disengaja, penuh makna dan tujuan. Ketiadaan bukan berarti tidak penting. Justru dari ketiadaan itulah muncul kebesaran Sang Pencipta. Ia menunjukkan kuasanya dengan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dan kita yang pernah tidak ada seharusnya merasa hina untuk menyombongkan diri atas apa yang sekarang kita miliki. Karena jika Allah menghendaki, kita bisa kembali menjadi tiada dalam sekejap mata. Itulah hakikat yang harus terus diingat manusia. Ketika manusia lupa bahwa ia berasal dari ketiadaan, maka ia akan hidup dengan angkuh. Ia merasa seolah keberadaannya adalah hasil jerih payah sendiri. Ia lupa bahwa yang membuatnya bernyawa adalah hembusan ruh dari Allah. Ia lupa bahwa sebelum menjadi manusia utuh, ia hanyalah setetes air hina. Betapa mudahnya manusia melupakan asal-usulnya ketika ia telah merasakan nikmat dunia. Padahal mengenal asal mula kita adalah salah satu kunci untuk mengenal Allah. Dalam perjalanan spiritual, seseorang harus mengakui bahwa keberadaannya adalah mutlak karena Allah. Kita tidak punya kuasa apa-apa atas keberadaan kita. Bahkan kelahiran kita bukan pilihan kita, dan kematian kita pun bukan keputusan kita. Kita hanya menjalani takdir yang telah ditulis dengan sempurna. Dan dalam ketiadaan itu, ada pelajaran tentang ketawaduan. Jika kita sadar bahwa dulunya kita bukan siapa-siapa, maka tidak ada alasan untuk merasa lebih dari orang lain. Setiap detik kehidupan kita adalah pinjaman, bukan milik pribadi. Kita hanya diberi waktu terbatas untuk berbuat, sebelum akhirnya dikembalikan kepada ketiadaan yang lain, yakni alam kubur yang sepi dan gelap, menunggu hari kebangkitan. Maka siapapun yang hari ini hidup, bekerja, berbicara, tersenyum, menangis, semuanya adalah anugerah yang harus disyukuri. Kita hidup bukan karena kita pantas, tetapi karena Allah menghendaki kita ada. Jika Allah menghendaki sebaliknya, maka kita pun akan kembali tiada, dan tak ada satupun manusia yang bisa mencegahnya. Merenungi ketiadaan adalah cara yang baik untuk mengingat kematian, sebab dari ketiadaan kita datang, dan ke ketiadaan pula kita akan kembali. Dunia ini hanyalah transit yang sebentar. Kehidupan ini hanyalah persinggahan sementara. Maka jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan utama, sebab dunia bukan tempat tinggal abadi. Ia hanya ladang untuk bercocok tanam demi akhirat. Dan ketika kita mengakui bahwa kita dulunya tidak ada, maka kita akan lebih berserah. Kita tidak akan menyombongkan ilmu, kekayaan, atau jabatan, karena semuanya akan kembali tiada, sama seperti kita dulu, dan yang tersisa hanyalah amal dan doa yang ikhlas. Maka betapa ruginya mereka yang menghabiskan hidup hanya untuk membangun dunia, tapi lupa mempersiapkan bekal menuju akhirat. Ruh ditiupkan, permulaan sebuah amanah. Saat ruh ditiupkan ke dalam janin, itu bukan sekadar tanda kehidupan, melainkan awal dari sebuah amanah yang besar. Ruh itu bukan sembarangan, ia berasal dari sisi Allah. Di dalam rahim yang gelap, kita tidak tahu apa-apa. Tapi sejak ruh masuk, kita mulai membawa titipan langit yang kelak.
akan diminta pertanggungjawabannya. Ruh itu yang menghidupkan raga, menggerakkan tubuh, membuat hati bisa merasa dan akal bisa berpikir. Namun ia juga yang akan menjadi saksi atas seluruh amal kita di dunia ini. Ketika seorang ibu mengandung, ia membawa calon makhluk Allah yang sempurna. Tapi bagi si janin, itulah detik-detik pertamanya menjadi ada. Dari ketiadaan ia berpindah menjadi bentuk yang dikenal, yang kelak akan diberi nama, diberi rezeki, diberi kesempatan untuk berbuat. Ruh yang ditiupkan bukanlah tanpa tujuan. Ia adalah awal dari ujian kehidupan, karena sejak saat itu, manusia mulai menanggung beban keimanan dan kehambaan. Allah menciptakan kita bukan untuk bermain-main. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara sia-sia dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surah Al-Mu'minun 115. Ayat ini mengingatkan bahwa sejak awal kehidupan, manusia telah dimuliakan dengan penciptaan yang istimewa. Kita diciptakan untuk mengenal Allah, menyembahnya, dan menjalani hidup sesuai petunjuknya. Ruh yang ada dalam diri kita adalah cahaya, tapi ia bisa menjadi gelap bila kita biarkan ditutupi oleh maksiat dan kesombongan. Dalam Islam, ruh adalah hal yang misterius tapi sangat mulia. Nabi Muhammad SAW bahkan bersabda bahwa ruh itu seperti pelita. Ia bisa bercahaya, namun juga bisa padam jika tidak dijaga. Maka tugas manusia adalah menjaga ruhnya tetap hidup dengan iman dan amal. Kehidupan di dunia ini hanyalah fase kedua setelah ketiadaan. Kini kita berada dalam fase ada, dan setiap detiknya adalah kesempatan untuk meraih ridha Allah. Ruh yang ditiupkan adalah amanah besar, karena kita bukan lagi sekadar ciptaan, tapi juga hamba dan khalifah di bumi. Kita punya tugas, punya tanggung jawab, dan tidak bisa hidup seenaknya. Banyak manusia yang lalai dengan amanah ini. Ia hidup seolah tidak pernah memiliki ruh. Ia melupakan asal dan tujuan. Ia makan, tidur, bekerja, berlibur, tapi lupa beribadah. Ia melalaikan ruhnya yang terus berteriak, mengingatkan untuk kembali kepada Allah. Tapi dunia terlalu keras memekakkan suara ruh. Maka jadilah manusia yang hidup, tapi mati. Ketika ruh dalam diri kita terjaga, kita akan merasakan hidup yang berbeda. Kita akan melihat dunia bukan sekadar tempat bersenang-senang, tapi ladang amal. Kita akan lebih mudah bersyukur, lebih cepat bersabar, dan lebih peka terhadap panggilan Allah. Ruh yang hidup akan selalu ingin dekat dengan Tuhannya. Ia rindu sujud, rindu air mata taubat, rindu siraman tilawah Al-Quran. Namun jika ruh dalam diri kita lemah, kita akan merasa kosong. Hati terasa hampa meski harta melimpah. Jiwa terasa gelisah meski dunia berada dalam genggaman. Karena ruh itu milik Allah dan ia hanya tenang ketika dekat dengan Sang Pencipta. Maka siapapun yang menafkahi jasadnya tapi melupakan ruhnya, hakikatnya ia sedang berjalan menuju kematian dalam keadaan mati. Kita harus menyadari bahwa ruh yang ditiupkan itu bukan milik kita sepenuhnya. Ia hanya titipan yang suatu hari akan diminta kembali. Dan ketika ruh dicabut, maka seluruh catatan kehidupan kita akan dibuka. Ruh akan menjadi saksi, apakah ia kita bimbing dengan iman atau kita biarkan terseret oleh hawa nafsu dan dunia. Maka jagalah ruh itu sebagaimana kita menjaga harta dan keluarga. Dari ketiadaan menjadi ada, itu adalah karunia. Tapi ruh yang ditiupkan bukan hanya tanda kehidupan, tapi juga panggilan kepada perjalanan spiritual. Kita hidup bukan untuk sekadar hidup, tapi untuk mengembalikan ruh kepada Allah dalam keadaan yang bersih, sebagaimana pertama kali ia dihembuskan. Dunia yang memikat, amanah yang berat. Ketika manusia dilahirkan ke dunia, ia menangis. Tangisan pertama itu bukan tanpa makna. Ia adalah pertanda bahwa dunia ini bukan tempat yang mudah. Tangisan itu adalah pernyataan bahwa manusia akan menghadapi perjalanan panjang dengan beban dan ujian. Dunia ini penuh warna, penuh tipu daya, penuh jebakan yang mengaburkan tujuan ruhani. Setelah menjadi ada,
manusia mulai disibukkan dengan kehidupan. Dari masa kecil yang polos menuju masa remaja yang penuh gejolak, lalu dewasa yang dipenuhi ambisi, dan tua yang mulai lelah dengan dunia. Setiap tahap kehidupan membawa cobaan, dan cobaan itu datang dari segala arah. Harta, kedudukan, cinta, waktu, bahkan agama. Dunia menawarkan segala yang menggoda, tapi jarang yang membawa kepada Allah. Allah tidak melarang manusia menikmati dunia, tapi Allah memperingatkan agar dunia tidak menjadi tujuan akhir. Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surah Al-Hadid 20. Dunia ini seperti fata morgana. Ia terlihat indah dari jauh, tapi saat dikejar ternyata kosong. Maka siapa yang menjadikan dunia sebagai kiblatnya, ia akan letih dan tak pernah puas. Ruh yang dititipkan kepada kita akan lelah jika kita hanya memberi makan kepada jasad. Dunia membuat kita sibuk hingga sering lupa bahwa kehidupan ini singkat. Banyak orang menumpuk kekayaan, padahal yang akan dibawa ke kubur hanya kafan. Banyak yang mengejar popularitas, padahal yang dibutuhkan hanyalah amal yang ikhlas. Dunia menipu, dan kita sering tertipu. Kehidupan ini bagaikan panggung ujian. Allah menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Kita diberi waktu, kesempatan, dan kemampuan untuk memilih apakah kita akan mengikuti petunjuk atau mengikuti nafsu. Allah tidak memaksa, tapi memberi peringatan. Dan orang yang bijak adalah yang sadar sebelum ajal datang menjemput. Terkadang manusia merasa dunia ini adalah segalanya. Ia merasa takut kehilangan harta, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan orang yang dicinta, tapi ia tidak takut kehilangan waktu untuk beribadah, tidak takut kehilangan iman, tidak takut kehilangan cinta Allah. Ini adalah tanda bahwa ruh dalam dirinya sedang tertutup kabut dunia. Ia perlu dibangunkan dengan zikir dan perenungan. Amat disayangkan jika ruh yang mulia itu terjebak dalam rutinitas dunia yang kosong. Kita bangun pagi, bekerja seharian, tidur malam, tanpa satu pun sujud yang ikhlas, tanpa satu pun air mata taubat, tanpa satu pun rindu kepada Allah. Ruh yang seharusnya bercahaya menjadi redup karena ia tidak lagi diarahkan menuju penciptanya. Namun Allah Maha Penyayang, Dia tidak menutup pintu taubat. Dunia bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dijadikan jalan menujunya. Maka bekerjalah dengan niat ibadah, berkeluargalah dengan niat sunnah, berdaganglah dengan kejujuran. Dunia bukan musuh jika ia tidak menghalangi kita dari Allah. Tapi dunia akan menjadi musuh jika ia menutup jalan menuju akhirat. Ketika ruh merasa terpenjara oleh dunia, maka saatnya kita menyadari bahwa kita sedang kehilangan arah. Hidup bukan hanya untuk mengisi waktu, tapi untuk mengisi jiwa. Dunia akan berakhir dan kita semua akan kembali kepada Allah. Maka perbaikilah niat, perbaharui iman, dan sadarlah bahwa hidup ini adalah amanah, bukan kesenangan semata. Detik-detik kematangan dan lupa akan kematian. Ketika manusia mulai dewasa, ia merasa dunia dalam genggamannya. Ia mampu membuat keputusan, menentukan jalan hidup, bahkan membangun cita-cita dan mimpi-mimpi. Tapi di balik kedewasaan itu, seringkali muncul kesombongan. Ia merasa tidak lagi butuh arahan, merasa sudah cukup kuat untuk berjalan sendiri. Ia lupa bahwa yang membuatnya ada bukan dirinya sendiri. Ia melupakan bahwa ia hanyalah tamu di bumi ini. Manusia bisa belajar tinggi, meraih prestasi, bahkan menaklukkan dunia. Tapi semua itu hanya berlaku di dunia. Ia tidak berlaku di hadapan Allah jika tidak dibarengi dengan iman dan amal. Dunia memuja pencapaian, tapi Allah melihat ketundukan. Maka seringkali manusia lupa bahwa setiap jantung yang berdetak sedang menghitung waktu menuju kematian. Setiap langkah mendekatkan kita ke liang lahat. Ketika seseorang telah merasa matang dalam dunia, ia mulai meremehkan kematian. Ia menundanya dari pikiran. Ia berkata, masih lama, atau saya masih muda. Padahal malaikat maut tidak mengenal usia. Kematian bisa datang saat tertawa, saat tidur,
saat berencana. Dunia penuh dengan janji, tapi kematian hanya memberi satu janji, pasti akan datang. Dan saat itu tiba, tak ada lagi negosiasi, tak ada lagi penundaan. Saat seseorang terlalu fokus pada dunia, ia mulai membangun benteng-benteng kesenangan. Rumah besar, harta menumpuk, kehormatan, jabatan. Tapi ia lupa bahwa semua itu tidak bisa menahan malaikat maut walau sesaat. Ia bisa menyewa pengawal, tapi tidak bisa menyuap Israel. Ia bisa bersembunyi dalam istana, tapi ruhnya tetap akan dicabut. Maka untuk apa semua itu jika tidak disertai ketakwaan? Setiap manusia seharusnya menyadari bahwa kehidupan adalah anugerah yang sementara. Ia seperti air di telapak tangan, sebentar saja, lalu hilang. Maka sematkan dalam hati bahwa kita sedang dalam perjalanan pulang. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat persiapan. Jika kita sadar bahwa setiap hari adalah lebih dekat kepada liang lahat, maka kita akan lebih berhati-hati dalam hidup. Sungguh bodoh jika seseorang merasa tenang hanya karena ia sehat, kaya, dan sukses, sebab semua itu bisa hilang dalam hitungan detik. Satu penyakit saja bisa mengubah segalanya. Satu musibah bisa menghancurkan semua. Dan satu waktu, ruh kita akan dicabut. Apakah kita siap? Apakah amal kita cukup? Atau kita hanya sibuk membangun sesuatu yang tidak bisa kita bawa mati? Banyak manusia yang menghabiskan hidup untuk membesarkan nama di dunia. Tapi ia lupa membangun nama di hadapan Allah. Ia lupa bersujud, lupa bersyukur, lupa memohon ampun. Ia takut miskin, tapi tidak takut neraka. Ia takut gagal, tapi tidak takut kehilangan iman. Ini adalah krisis yang terjadi dalam diri dari ada yang sibuk dengan dunia, tapi tidak mempersiapkan diri untuk kembali tiada. Seharusnya setiap detik kehidupan membuat kita makin dekat dengan Allah. Tapi banyak yang malah menjauh. Dunia yang seharusnya menjadi jalan ibadah malah dijadikan alasan untuk lalai. Hidup menjadi hanya tentang angka, penghasilan, usia, jabatan. Padahal yang dinilai Allah adalah hati dan amal. Dan saat kematian datang, angka-angka itu akan menjadi sia-sia. Kematangan bukan tentang usia, tapi tentang kesadaran. Dan manusia yang sadar akan kefanaan adalah manusia yang matang di mata Allah. Ia akan hidup dengan seimbang. Dunia ia kelola, akhirat ia kejar. Ia bekerja dengan jujur, beribadah dengan khusyuk, dan menjaga hati dari kesombongan. Karena ia tahu, semua yang ada ini akan kembali menjadi tiada. Saat nafas terakhir datang menjemput. Ada satu waktu yang tidak bisa dihindari oleh siapapun saat nafas terakhir keluar dari tubuh. Itu adalah waktu yang sangat pribadi, tak bisa diwakilkan. Saat semua harta, keluarga, jabatan tidak lagi bisa membantu. Hanya amal yang menyertai dan hanya ruh yang akan dipanggil. Dan ketika itu terjadi, semua dunia menjadi tidak penting lagi. Hanya Allah yang menjadi tujuan terakhir. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita memperbanyak ingat mati. Bukan agar kita takut berlebihan, tapi agar kita hidup dengan sadar. Saat ruh mulai dicabut, manusia akan merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan Nabi SAW yang maksum pun merasakan pedihnya sakaratul maut. Maka bagaimana dengan kita yang penuh dosa? Apakah kita sudah siap jika hari itu datang tiba-tiba? Bayangkan sejenak, tubuh mulai dingin, nafas berat, mata mulai kosong. Keluarga menangis di sekeliling, tapi kita tidak bisa menjawab. Hanya amal yang berbicara. Jika selama ini kita hidup dalam zikir, salat, amal baik, maka ruh kita akan dijemput dengan lembut. Tapi jika kita lalai, berdosa, hidup dalam kesombongan, maka ruh kita akan dicabut dengan keras. Nauzubillah. Kematian bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari kehidupan yang sebenarnya. Dunia hanya satu halaman kecil dari kitab kehidupan. Setelah ruh keluar dari jasad, ia akan memulai fase baru, alam kubur. Maka siapapun yang masih hidup harus menggunakan waktunya untuk mempersiapkan kematian. Karena penyesalan terbesar adalah ketika ruh telah terpisah dari tubuh dan kita tidak bisa kembali untuk memperbaiki.
Manusia akan merasa sangat takut saat ajal datang, jika selama hidup ia tidak pernah mempersiapkan diri. Tapi bagi orang yang taat, kematian adalah pertemuan. Pertemuan dengan Tuhan yang selama ini dirindukan. Maka kematian bagi mereka bukan kegelapan, tapi cahaya. Bukan keputusasaan, tapi harapan. Ruh mereka akan melayang tenang, menyambut panggilan ilahi. Nafas terakhir akan menjadi penghapus segalanya. Setelahnya, kita tidak bisa lagi menyesal, tidak bisa lagi beramal. Semua tertutup. Yang tersisa hanyalah amal baik, doa anak yang syalih, dan ilmu yang bermanfaat. Maka apakah kita sudah menanam 3 hal itu? Atau kita hanya menanam ego, kesenangan dunia, dan kesia-siaan? Rasulullah bersabda bahwa orang cerdas adalah yang mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuknya. Maka mari kita menjadi orang-orang yang cerdas, tidak terlena, tidak sombong, tidak lalai. Kita hidup hanya sekali, dan waktu terbaik untuk memperbaiki adalah sekarang. Karena tidak ada jaminan kita akan hidup besok. Sungguh kematian adalah guru terbaik. Ia tidak berkata tapi mengajarkan. Ia tidak menjawab tapi menyentuh hati. Ketika kita melihat orang lain meninggal, itu seharusnya menjadi pengingat bahwa giliran kita akan tiba. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan. Kita bukan hidup untuk selamanya, tapi kita bisa membuat hidup ini berarti jika orientasinya adalah akhirat. Maka jangan tunggu tua untuk bertobat. Jangan tunggu sakit untuk berubah. Nafas terakhir bisa datang kapan saja. Bersihkan hati, perbaiki salat, minta maaf kepada sesama, perbanyak amal jariyah. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kelalaian, dan terlalu berharga jika hanya dijadikan tempat mencari dunia. Kembali menjadi tiada, tubuh yang diam, ruh yang hidup. Setelah ruh keluar, tubuh manusia kembali diam. Ia kaku, dingin, dan tak lagi bergerak. Tubuh yang dulu sombong, yang dulu merasa kuat, kini tak bisa menolak untuk dikafani, tak bisa menolak dimandikan, tak bisa menolak dikuburkan. Ia kembali menjadi tiada. Inilah jasad yang dulu kita rawat, kita banggakan, kita dandani. Kini hanya tinggal daging yang akan menyatu dengan tanah. Saat itu, tak ada lagi suara dari mulut kita, tapi seluruh tubuh akan bicara di hadapan Allah kelak. Lidah mungkin diam, tapi tangan akan bersaksi. Kaki akan menyebut kemana ia melangkah. Mata akan memberitahu apa yang ia lihat. Maka sungguh sia-sia jika kita bangga dengan tubuh ini. Padahal ia akan segera hancur dimakan tanah dan hanya amal yang akan tetap ada. Kita akan dimasukkan ke dalam tanah, dikuburkan di tempat yang sempit, gelap dan sunyi. Tak ada teman, tak ada gadget, tak ada cahaya. Hanya amal baik dan buruk yang menemani. Bagi mereka yang taat, kubur menjadi taman dari taman surga. Tapi bagi yang lalai, ia menjadi lubang dari lubang neraka. Dan semua itu bukan dongeng, tapi peringatan dari Rasulullah SAW yang terpercaya. Kematian bukan sekadar perpisahan dari dunia, tapi pemisahan antara ruh dan jasad. Jasad kembali menjadi tiada, tapi ruh masih terus hidup dalam alam barzakh. Ia merasakan, melihat, menanti. Ia sadar, tapi tidak bisa kembali. Ia menyesal jika selama hidup hanya mengejar dunia. Ia bahagia jika selama hidup taat kepada Allah. Disitulah kita menyadari bahwa yang paling penting bukan tubuh kita, tapi jiwa kita. Inilah fase kembali menjadi tiada. Kita kembali seperti sebelum kita ada, tapi kini dengan catatan amal yang sudah kita ukir selama hidup. Jika baik, maka ketiadaan ini menjadi gerbang kebahagiaan abadi. Tapi jika buruk, maka ketiadaan ini menjadi awal dari siksa panjang. Maka jangan pernah remehkan amal, karena ia yang akan berbicara saat semua diam. Manusia sering merasa dirinya hebat, seolah dunia butuh dirinya. Tapi nyatanya saat ia mati, bumi tetap berputar, dunia tetap berjalan, orang-orang tetap bekerja, makan, tertawa. Hanya keluarga yang menangis sebentar, lalu hidup kembali normal. Maka hidup bukan tentang membuat dunia terkesan, tapi tentang membuat Allah ridha, karena hanya Allah yang akan bersama kita selama-lamanya. Saat tubuh kita hancur dalam tanah,
Tidak ada satu pun harta yang ikut serta. Bahkan baju pun ditanggalkan. Kita dikafani dengan kain putih yang sederhana. Maka bersiaplah. Kita semua akan kembali menjadi tiada. Dan sebelum hari itu tiba, gunakanlah waktu hidup ini sebaik-baiknya. Karena setelah mati, kita tak bisa lagi menulis ulang kisah hidup. Orang yang bijak akan memandang kuburan sebagai sekolah. Ia belajar dari kematian orang lain. Ia melihat bahwa segala kesenangan dunia hanyalah fana. Maka ia mulai membersihkan hati, memperbanyak amal, dan menata hidup sesuai tuntunan Allah. Ia tidak menunggu esok karena ia tahu bahwa esok bisa saja tak datang. Kita berasal dari tiada dan akan kembali menjadi tiada. Tapi kita bisa menjadikan ada ini sebagai bukti ketaatan. Kita bisa menjadikan kehidupan ini sebagai jalan menuju surga. Maka jangan sia-siakan keberadaan kita dengan dosa, maksiat, dan kelalaian. Karena waktu tak akan pernah kembali. Dan tubuh yang kita banggakan hari ini akan segera menjadi tanah. Alam barzakh, penantian yang tak tertunda. Setelah tubuh dikubur, ruh akan memasuki alam barzakh. Inilah alam antara dunia dan akhirat. Alam yang tidak terlihat, tapi pasti akan dialami. Di sini, ruh tidak lagi bisa berbuat, hanya bisa menunggu. Menunggu hari kebangkitan, menunggu keputusan Allah, menunggu pengadilan akhir. Tapi dalam penantian itu ruh tetap merasakan bahagia atau siksa tergantung dari amalnya di dunia. Bagi ruh yang beriman, kubur menjadi tempat istirahat. Ia ditemani amal baiknya yang menjelma dalam bentuk yang menenangkan. Ia ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir dan ia bisa menjawab dengan tenang, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Ruh yang taat akan menjawab tanpa ragu. Karena selama hidup ia mengenal Allah, mencintai Rasul dan menjalani Islam. Namun bagi ruh yang lalai, barzakh menjadi tempat ketakutan. Ia tak bisa menjawab dengan pasti. Ia bingung, gugup, ketakutan. Malaikat akan berkata, engkau tidak tahu. Dan dari situlah azab dimulai. Kuburnya menyempit, tubuhnya dihimpit tanah, dan ia berteriak tanpa bisa didengar oleh siapapun. Inilah kengerian dari kehidupan setelah kematian bagi mereka yang durhaka. Alam barzakh bukanlah tempat yang kosong. Ia adalah tempat di mana ruh disiapkan untuk hari kiamat. Di sanalah ruh mengenang kehidupannya di dunia. Ia menyesal atas waktu yang dihabiskan untuk hal sia-sia. Ia menangis karena tidak bisa kembali. Tapi semua sudah terlambat. Waktu di dunia sudah habis. Ia hanya bisa berharap ada anak cucunya yang berdoa untuknya. Alam barzakh adalah bukti bahwa kehidupan tidak berhenti saat mati. Justru kehidupan sejati dimulai setelah mati. Dan semua yang terjadi di dalamnya adalah hasil dari apa yang kita tanam semasa hidup. Maka tanamlah amal sebanyak mungkin. Karena barzakh adalah taman atau neraka mini yang tidak bisa kita hindari. Ia bukan mimpi, tapi realita bagi setiap ruh. Rasulullah SAW bersabda, kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Maka, setiap malam ketika kita tidur, seolah-olah kita sedang mencicipi mati. Bangunlah dengan kesadaran bahwa hari ini bisa jadi kesempatan terakhir. Jangan biarkan hari berlalu tanpa taubat dan amal. Di barzakh, orang-orang saleh akan merindukan hari kebangkitan. Mereka ingin segera dipertemukan dengan Rabb mereka. Mereka menanti hari hisab dengan penuh harapan. Tapi orang yang zalim ingin hari itu tidak pernah tiba karena ia tahu bahwa hisabnya akan berat. Maka selagi kita ada, perbanyaklah istighfar. Karena setelah ruh terlepas, doa orang lain pun belum tentu sampai jika kita tidak pantas. Alam barzakh adalah tempat istirahat bagi ruh-ruh yang bertakwa. Mereka bercengkerama dengan para malaikat, merasakan kenikmatan ruhani yang tak bisa digambarkan. Maka perbaikilah hubungan dengan Allah sebelum terlambat. Karena kenikmatan barzakh adalah cerminan dari cinta kita kepadanya semasa hidup. Kita tidak tahu berapa lama akan tinggal di barzakh. Bisa ratusan tahun, bisa ribuan. Tapi waktu di sana tak akan terasa jika kita hidup dalam iman.
Namun jika penuh dosa, satu hari di barzakh bisa terasa seperti 1000 tahun. Maka jangan biarkan diri kita menjalani waktu panjang itu dalam azab yang menyakitkan. Barzakh adalah fase transisi, tapi ia sangat menentukan. Jika kita selamat di barzakh, maka kita akan lebih ringan di akhirat. Tapi jika kita tersiksa di barzakh, itu adalah peringatan akan nasib akhir yang lebih pedih. Maka selagi ruh masih dalam jasad, mari kita hidupkan ruh itu dengan taubat dan amal yang tulus. Hari kebangkitan saat semua kembali ada. Hari itu pasti datang. Hari di mana semua ruh dikembalikan kepada jasadnya. Hari di mana langit terbelah, bumi berguncang, dan lautan meluap. Hari di mana semua manusia dari yang pertama hingga terakhir dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, tanpa harta, tanpa kuasa. Mereka semua kembali menjadi ada, tapi bukan di dunia, melainkan di hadapan Tuhan semesta alam. Hari kebangkitan bukan sekadar mimpi atau cerita lama. Ia adalah janji Allah yang pasti. Dalam surah Yasin ayat 51, Allah berfirman, "Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka." Bayangkan jutaan manusia berdiri di padang mahsyar. Semua wajah tertunduk, semua mata menangis, semua menanti keputusan Allah. Jasad yang dulu hancur di dalam tanah dikembalikan, tulang belulang disatukan, kulit dilekatkan, ruh dimasukkan kembali. Manusia berdiri dalam keadaan yang belum pernah ia alami sebelumnya, penuh ketakutan dan penyesalan. Tak ada tempat sembunyi, tak ada dalih, tak ada cara kabur dari kenyataan. Hari itu adalah hari kejujuran. Semua yang tersembunyi akan dibuka. Ada yang wajahnya bercahaya, ada pula yang wajahnya hitam legam. Ada yang berdiri tegak karena amalnya, ada pula yang merangkak karena dosanya. Hari kebangkitan bukan hanya untuk orang kafir, tapi untuk seluruh manusia, termasuk kita. Maka tanyakan kepada diri sendiri, apa yang sudah kita persiapkan untuk hari itu? Dunia yang dulu kita banggakan telah tiada. Jabatan, ketenaran, rumah mewah, mobil mahal, semua tak berarti. Hanya amal yang tersisa. Maka orang yang selama hidupnya bersujud, matanya menangis karena Allah, tangannya rajin bersedekah, lisannya basah dengan zikir, mereka akan merasa tenang. Tapi mereka yang hidup dalam kelalaian akan penuh ketakutan. Manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Ada yang dibangkitkan bersama Al-Quran, ada yang bersama salat, ada yang bersama dosa. Maka jangan pernah remehkan amal sekecil apapun, karena kelak semua akan muncul di hadapan kita. Bahkan senyuman tulus dan sedekah yang tak terlihat pun akan hadir sebagai saksi. Hari kebangkitan adalah momen untuk mempertanggungjawabkan hidup yang sementara. Itulah hari di mana kita akan menyadari bahwa dari ketiadaan kita menjadi ada, lalu tiada, lalu ada kembali. Semua untuk menjawab satu pertanyaan, apakah kita mengenal dan menaati Allah? Tak ada yang bisa membantu pada hari itu, kecuali amal yang ikhlas. Bahkan para nabi pun hanya bisa berkata, "Diriku, diriku." Kecuali Rasulullah SAW yang berkata, "Umatku, umatku." Tapi syafaat pun hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar layak menerimanya. Maka hidup ini adalah masa penentu, bukan masa main-main. Padang mahsyar adalah tempat berkumpulnya seluruh manusia, tapi bukan tempat pengharapan palsu. Hanya mereka yang hidupnya penuh dengan iman dan amal syalih yang akan diberi naungan oleh Allah. Di sanalah nilai keberadaan manusia diuji dengan sebenar-benarnya. Apakah keberadaan kita di dunia bermakna atau hanya sekadar hidup dan mati tanpa arah? Dari ketiadaan kita dibangkitkan untuk terakhir kali. Kini bukan lagi untuk hidup di dunia, tapi untuk mempertanggungjawabkan hidup. Maka bersiaplah, karena hari itu bukan fiksi. Ia nyata, pasti, dan semakin dekat dari hari ke hari. Hisab saat semua catatan dibuka. Setelah dibangkitkan, manusia akan digiring ke tempat penghisaban. Disinilah lembaran-lembaran amal dibuka. Buku catatan yang tak pernah lupa, tak pernah tidur, tak pernah meleset.
Barang siapa melakukan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihatnya. Dan barang siapa melakukan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihatnya. Quran Surah Az-Zalzalah 7 dan 8. Bayangkan satu demi satu perbuatan kita diperlihatkan, bahkan bisikan hati, niat tersembunyi, lintasan pikiran yang jahat, semuanya tertulis rapi. Allah tidak lupa dan malaikat pencatat tidak pernah alpa. Segala keburukan yang kita sembunyikan dari manusia hari itu akan dibuka. Tidak ada privasi, tidak ada editan, tidak ada sensor. Orang-orang yang selama ini merasa aman karena lolos dari hukum dunia akan merasa hancur, karena hukum Allah tidak bisa dibeli, tidak bisa diakali, tidak bisa disuap. Tapi bagi mereka yang selama hidup penuh taubat, jujur dalam amal, dan bersandar hanya kepada rahmat Allah, mereka akan melihat amalan mereka penuh cahaya. Di hari itu lidah akan terkunci. Yang berbicara adalah tangan, kaki, mata, dan seluruh tubuh. Mereka menjadi saksi atas apa yang pernah kita lakukan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyangkal, karena saksinya adalah tubuh kita sendiri. Sungguh mengerikan jika kita tidak bersiap untuk hari itu. Namun Allah adalah Maha Adil dan Maha Penyayang. Setiap amal akan dibalas sesuai kadarnya. Bahkan senyum kepada saudara akan dicatat sebagai sedekah. Bahkan niat baik yang tidak sempat dilakukan tetap dihitung. Tapi dosa pun begitu. Satu kalimat ghibah, satu pandangan maksiat, satu sikap sombong, semua akan kembali menghampiri kita. Hisab bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Karena kita sering merasa hidup ini bebas. Kita sering lupa bahwa kita akan diadili oleh Zat yang Maha Tahu segalanya. Maka jangan tunggu tua untuk taubat. Jangan tunggu sakit untuk kembali. Karena kita tidak tahu kapan buku amal kita ditutup. Bayangkan saat malaikat memberikan buku catatan amal ke tangan kanan, betapa bahagianya orang itu. Tapi bayangkan jika diberikan ke tangan kiri, betapa paniknya ia. Lalu Allah berfirman, "Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap terhadapmu." Quran Surah Al-Isra 14. Maka siapkah kita membaca buku hidup kita sendiri? Satu-satunya yang menyelamatkan kita, bukan popularitas, bukan gelar, bukan jumlah harta, tapi keikhlasan. Amal yang kecil tapi ikhlas lebih bernilai dari amal besar yang dipenuhi ria. Maka mari perbaiki niat, karena hanya mereka yang bersih niatnya yang akan lolos dari hisab yang berat. Hisab adalah bukti bahwa kehidupan bukan sekadar hidup lalu mati, tapi hidup lalu diadili, mati lalu dipanggil kembali. Dan pada akhirnya, amal kita sendirilah yang menentukan apakah kita kembali kepada Allah dalam keadaan mulia atau hina. Kembali kepada Allah akhir dari perjalanan ada. Inilah akhir dari segalanya. Saat manusia mengetahui keputusan akhir dari hidupnya, surga atau neraka, inilah saat semua perjalanan dari ketiadaan menjadi ada, lalu kembali menjadi tiada, dan akhirnya menjadi abadi, menuju tempat yang telah Allah janjikan. Inilah hari pertemuan Yaumal Liqa, hari di mana orang-orang beriman kembali kepada Rabb-Nya. Bagi orang-orang bertakwa, hari ini adalah puncak kerinduan. Mereka hidup di dunia hanya untuk momen ini, berjumpa dengan Allah, dan Allah menyambut mereka dengan firman-Nya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga-Ku. Quran Surah Al-Fajr 27-30. Tapi bagi orang yang mengingkari, ini adalah hari penyesalan. Saat ia melihat neraka terbentang di depannya dan ia tahu bahwa tempat itu adalah akhir keberadaannya. Ia menangis, berteriak, tapi tidak ada lagi ampunan. Semua kesempatan sudah berlalu. Ia telah menyia-nyiakan keberadaannya selama hidup. Ia hanya hidup untuk dunia, tapi mati tanpa arah. Allah memberikan pilihan kepada setiap manusia, jalan surga atau jalan neraka. Maka hidup ini adalah kesempatan untuk memilih. Dan siapa yang memilih Allah selama hidupnya, akan dipilih oleh Allah di akhiratnya. Ia tidak akan kecewa,
karena tidak ada yang lebih indah daripada bertemu dengan Rabb yang selama ini ia sembah dalam sujud dan tangis malam. Kembali kepada Allah adalah momen paling mulia bagi ruh. Ia tidak lagi berada dalam gelapnya dunia atau sempitnya kubur. Ia tidak lagi menanti, tidak lagi ketakutan. Ia kembali ke tempat asalnya, ke sisi Rabb-Nya. Dan jika ruh itu bersih, Allah akan mempersilakannya masuk ke dalam surga dengan penuh kasih. Surga bukan sekadar tempat kenikmatan, tapi tempat keabadian. Di sana tidak ada lagi rasa takut, tidak ada sedih, tidak ada derita. Di sana kita menjadi ada dalam bentuk paling sempurna, bersama para nabi, para syuhada, dan hamba-hamba pilihan. Dan yang paling agung, bisa memandang wajah Allah, yang selama ini hanya kita imani dalam doa. Dari ketiadaan Allah menciptakan kita, lalu Ia beri kita kehidupan, lalu Ia wafatkan, lalu Ia bangkitkan, lalu Ia kembalikan kita kepadanya. Semua itu bukan sia-sia, semua itu agar kita mengenalnya, mencintainya, dan menyembahnya. Maka sungguh beruntung orang yang menjadikan hidupnya sebagai bekal untuk pulang. Kita tidak diciptakan untuk dunia, kita hanya lewat. Maka selama masih diberi waktu, perbanyak amal. Selagi jantung berdetak, perbanyak istighfar. Selagi mata masih bisa menangis, menangislah karena Allah. Karena waktu kita akan habis, dan kelak kita akan kembali menjadi tiada. Kecuali bagi ruh yang Allah hidupkan dalam keabadian surga. Penutup dari semua ini adalah satu. Jangan tunda taubat. Jangan remehkan amal kecil. Jangan tertipu oleh dunia. Karena kita berasal dari ketiadaan dan kita pasti akan kembali, entah dalam kemuliaan atau dalam kehinaan. Maka pilihlah jalan pulang yang terbaik, jalan Allah, jalan yang terang, jalan yang kekal. Kembali menjadi tiada. Setelah kita menyusuri perjalanan hidup manusia dari titik nol, kita akhirnya tiba di ujung jalan, sebuah titik di mana tak ada lagi langkah yang bisa diambil. Ruh telah kembali, jasad telah diam, catatan telah ditutup. Dunia yang dulu begitu penting kini menjadi tak berarti. Semua yang kita miliki telah tertinggal. Semua yang kita cintai telah berlalu. Kita kembali menjadi tiada. Tapi tiada yang ini bukan sekadar hancurnya tubuh, bukan hanya matinya jasad, tapi juga terputusnya kesempatan. Kita tidak bisa lagi bersedekah, tidak bisa lagi berdoa, tidak bisa lagi meminta ampun. Yang bisa kita harapkan hanyalah rahmat Allah dan doa dari anak-anak yang saleh. Dan sungguh, itu semua tidak bisa kita pastikan jika hidup ini hanya untuk dunia. Sesungguhnya orang yang kembali dalam keadaan hina adalah mereka yang selama hidupnya merasa ada tanpa Allah. Mereka yang menyangka kekayaan dan kepintaran bisa menolong di akhirat. Mereka yang sibuk dengan dunia, tapi lalai dari salat. Sibuk mempercantik jasad tapi melupakan ruh. Maka ketika kembali menjadi tiada, mereka tidak membawa apa-apa. Tapi ada juga mereka yang kembali dengan tenang. Ruh mereka disambut para malaikat. Kubur mereka menjadi taman dari taman surga. Wajah mereka bercahaya, karena selama hidup mereka tahu bahwa hidup adalah amanah. Mereka menjaga salat, menyucikan harta, mencintai ilmu, menghormati orang tua, dan tidak sibuk mencari pujian manusia. Allah tidak melihat rupa dan harta kita, tapi Dia melihat hati dan amal kita. Maka saat semuanya kembali menjadi tanah, hanya hati yang ikhlas dan amal yang tulus yang akan menyelamatkan. Semua ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan, karena kita semua akan berada di fase itu, dan tidak ada yang tahu kapan. Kehidupan ini hanyalah momen singkat dalam garis waktu keabadian. Maka pastikan bahwa singkatnya hidup ini diisi dengan amal yang panjang manfaatnya. Pastikan bahwa saat kita kembali menjadi tiada, ruh kita diterangi cahaya iman. Jangan tunggu tua, jangan tunggu sakit, jangan tunggu kehilangan. Karena kematian tidak menunggu kesiapan kita. Lihatlah sekeliling, betapa banyak orang yang kita cintai telah pergi. Betapa banyak rencana yang tak pernah terjadi karena ajal mendahului. Ini bukan pesimisme,
Ini adalah realitas. Karena semakin kita sadar bahwa hidup ini fana, semakin kita bisa menghargai waktu, menghargai orang lain, dan menghargai kesempatan untuk beribadah. Jika hari ini adalah hari terakhir kita, apakah kita siap? Apakah amal kita cukup? Apakah kita akan dikenang dengan doa atau dengan amarah? Mari kita perbaiki. Mulai dari hal kecil, senyum yang tulus, maaf yang lapang, doa yang ikhlas, dan salat yang khusyuk, karena tidak ada yang lebih berharga daripada pulang dalam keadaan diridai Allah. Dari ketiadaan kita diciptakan, dari ketiadaan kita diberi bentuk, dari ketiadaan kita menjadi khalifah, dan kelak kita kembali menjadi tiada untuk selama-lamanya, kecuali bagi mereka yang dihidupkan kembali dalam keabadian surga. Maka pilihlah jalan pulang yang paling indah, jalan para nabi, para syalihin, jalan yang lurus yang langsung menuju ridha Allah. Jangan tunggu nanti, karena nanti bisa jadi tidak ada. Jadikan hari ini sebagai titik tobat. Jadikan hari ini sebagai awal amal, karena siapapun yang meninggal dalam keadaan Allah ridha kepadanya, maka ia telah menang, bukan karena ia panjang umur, tapi karena ia memanfaatkan adanya untuk menuju ketiadaan yang paling bermakna. Saudaraku, jika narasi ini menggetarkan hati dan menyadarkanmu akan hakikat hidup, maka jangan simpan sendiri. Bagikan kepada saudara kita yang lain. Mari bersama-sama saling mengingatkan, karena dunia ini hanyalah sebentar. Klik like sebagai bentuk dukungan dakwah ini. Tekan subscribe untuk terus mendapatkan konten muhasabah diri lainnya dari Langit Jiwa. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal setiap kali kami unggah video terbaru. Dan bantu sebarkan video ini dengan share ke keluarga, sahabat, dan grup WhatsApp-mu. Semoga kita semua termasuk dalam hamba-hamba yang ketika kembali kepadanya disambut dengan kalimat cinta. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.